Kalau orang tua kita tidak puasa karena musafir, dia sehat tapi dia musafir, ninggal dia, maka puasa yang tinggal itu tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadhakan, digantikan oleh anak-anaknya. Hadisnya sahih, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya, lalu hadiahnya ke almarhum. Tapi kalau dia tua renta, umur 80, nggak bisa lagi puasa 3 tahun berturut-turut Pak Ustadz, 30, 90, maka dibayarkan fidyah. Apakah satu hari satu fakir miskin, satu hari satu fakir miskin, atau dikumpul 90 hari kasih ke satu fakir miskin? Boleh 90 fakir miskin, kamu dapat hari pertama, hari kedua, hari ketiga 90, atau menjadi 30, kamu 10, 30, 30, 30, atau menjadi satu orang. Intinya makin banyak yang dibantu makin bagus. Andai ustadz yang mengalami seperti bagaimana, saya cari yang dekat-dekat rumah yang susah, lalu bayarkan fidyah kepada mereka. Apakah hanya fakir miskin saja atau boleh fisabilillah? Tengok bunyi ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, kasih makan orang miskin, nggak boleh dialihkan ke yang lain. Allah sudah khususkan itu. Miskin itu siapa? Apa bedanya dengan fakir? Tidak ada income sama sekali. Fakir ada pemasukan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Miskin itu beda, fakir dengan miskin. Pertanyaan kedua, siapa yang beribadah malam pertama pahalanya ini, siapa yang beribadah malam kedua pahalanya ini, siapa yang beribadah malam ketiga pahalanya ini, sampai 30 malam. Itu hadis atau bukan hadis? Bukan hadis. Itu ijtihad ulama untuk memberi motivasi. Salah atau enggak salah? Enggak salah, bagus. Kalau mau dibuat clipping tempel di dinding musola, baik. Tapi yang tidak baik itu menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah, karena sudah menisbatkan yang bukan hadis kepada Nabi, maka ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang menisbatkan kata-kata kepadaku padahal bukan ucapanku, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Maka kalau mau tulis itu, ini adalah ungkapan ulama, kata-kata hikmah. Kalau kamu beramal ini baik, tidak salah. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau dia hadis riwayat imam siapa? Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai, Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan Ibn Majah, Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad, Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Darimi dalam kitab Sunan Darimi. Inilah 9 kitab induk Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping kitab-kitab hadis yang lain. Adapun yang bukan hadis, maka jangan kita katakan hadis. Al-bazinjan syifaun min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit, bukan hadis. Itu contoh hadis palsu. Yang buat itu siapa? Tukang terong, biar laku terong. Wallahu a'lam. Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qadha saja. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qadha, ibu menyusui qadha. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i, ingat baik-baik, jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya,
ibu sehat tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qadha plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qadha saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qadha plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya, karena anak kita, maka kamu kena dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadhanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqadha puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Dari ibu ada lagi? Bu, jalan cukup. Dari jamaah yang di bawah ada Pak Ustaz. Ayo silakan maju Pak Ustaz sebelum yang satu ini. Waalaikumsalam. Maju aja pakai mic. Dapat dulu aja. Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca di buku 37 masalah mulai. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Lantas contoh bid'ah berlaku yang sudah terjadi dalam sekarang ini seperti apa? Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi ngajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. Dua, Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaedah, Imam Ahmad masuk neraka. Tiga, Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai salat subuh menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah, menghadap ke langit. Di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dhalalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh Abdul Ilah Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37, kriteria bid'ah dhalalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dhalalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dhalalah. Kalau engkau membaca subhanallah 3000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1000 malaikat didampingi 1000 bidadari. Itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan zikir tahlil 1000 kali. Silakan, ya Rahman ya Rahim sekian kali, silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dhalalah, mengambil turbah Karbala lalu diletakkan di tempat sujud,
ketika sujud ditempelkan kening. Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ maka tidak sah solatnya, batil, bid'ah dalalah, wa kullu bid'atin dalalah. Kata Imam Nawawi maknanya kebanyakan bid'ah itu dalalah, tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Maka Imam Syafi'i membagi dua. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dolal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i, yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala. Imam Syafi'i yang alim bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak Ibu mau ikut laptop ya silakanlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai penentuan satu Ramadan, satu Syawal, satu Ramadan dan satu Syawal. Tapi kadang-kadang ya seperti saudara-saudara dari Muhammadiyah, Ramadan masih 20 sudah menentukan Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Saya dalam Quran itu berpuasa kamu kalau sudah minggu ya, dan juga berbuka kamu sudah minggu ya. Ini bagaimana bisa? Ayat Qur'annya, faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasalah. Ayatnya. Hadisnya, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Apakah Mesir, Maroko dan Saudi Arabia tidak memakai ilmu falak, ilmu hisab? Pakai. Hanya saja dikombinasikan antara ru'yah dengan hisab. Kalau ada orang ngaku ru'yah, ternyata hisabnya tidak terpenuhi, maka ru'yahnya batil, tak betul. Disepakati 6 negara, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Patani Selatan, dengan Moro Filipina Muslim. 6 negara ini sepakat bahwa 2 derajat di atas ufuk baru disebut anak bulan. Kalau kurang dari 2 derajat maka dia bukan hilal. Kalau ada orang mengaku saya ngelihat hilal, setelah diukur menurut ilmu astronomi ternyata di bawah 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kesepakatan 6 negara. Turki lebih tinggi lagi standarnya. Turki pasang 7 derajat baru disebut hilal. Di bawah itu bukan hilal. Nah, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya dari majelis tarjih punya ijtihad tersendiri bahwa di bawah 2 pun tetap hilal. Di situ letak persimpangannya. 0,5 pun kalau sudah terlihat maka dia sudah dianggap hilal. Disitulah letak persimpangan. Ketika kelompok ini mengatakan 2 derajat baru hilal, kalau tidak 2 derajat tidak hilal. Kata Muhammadiyah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Mau tak mau, suka tak suka, negara mengakomodir yang dua-dua ini. Makanya nanti Menteri Agama akan mengumumkan, saudara sekalian berdasarkan ru'yah maka besok kita puasa. Tapi bagi yang mau melaksanakan duluan silakan, dan kita saling menghormati. Tapi kalau di Mesir tidak begitu, karena Mesir ada mufti namanya. Mufti adalah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam bidang agama.
Mufti zaman saya dulu namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Satu negara, satu mufti, dia yang mengumumkan. Yang melawan mufti melawan negara, tangkap. Maroko lebih tegas lagi. Maroko tak ada mufti, langsung raja. Namanya Raja Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Muhammad VI pengumuman, berdasarkan penampakan anak bulan dibantu oleh hisab ilmu falak, maka besok puasa. Tertulis di konstitusi negara, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa kalau raja belum berfatwa. Nah, jadi saya pernah hidup di negeri dua, satu republik Mesir, satu kerajaan yaitu Maroko. Dua-duanya tampuknya satu. Tempat kita Muhammadiyah dengan NU merasa lebih tua dari negara. Negara ini kan baru ada 1945 kata dia. Kami 1912 sudah ada. Kami 1926 sudah ada. Kata Al-Wasliyah kami 1930 sudah ada. Maka jalan tengahnya kata Menteri Agama, terserahlah, yang penting saling menghormati aja ya. Aman, adem, ayem. Begitu. Jadi Bapak pahami sendirilah keadaannya. Ustadz sendiri ikut mana? Saya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau. Maka saya tak pernah keluar dari Komisi Fatwa Pusat. Kalau Komisi Fatwa Pusat sudah mengumumkan berdasarkan sidang isbat dengan ini Komisi Fatwa besok puasa, maka saya besok ikut puasa karena saya menghormati alim ulama yang ada di dalam itu dan komitmen terhadap Majelis Ulama Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir ya. Masih lanjut Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah zakat Ustaz. Baik. Ya, disebutkan bahwa fakir miskin itu kan kurang dari 50% atau kurang dari 100% pendapatan dari kebutuhannya. Yang saya tanyakan adalah untuk kepastiannya, biar kita tahu bahwa yang kita kasih ini fakir atau miskin itu kira-kira untuk gaji itu seberapa? Apakah UMP atau seberapa? Yang pertama. Yang kedua, masalah akad. Apakah kalau kita mengasih zakat ke mustahik, apakah kita harus ngomong kalau ini zakat saya, atau hanya mohon diterima, yang penting saya bilang nantinya? Yang kedua. Yang ketiga, mohon diperjelaskan masalah sabilillah. Apakah termasuk ustaz-ustaz dan yang lain sebagainya itu masuk sabilillah? Yang keempat, Ustaz mohon untuk amil zakat yang ada di masjid atau musola itu termasuk amil yang diakui oleh syarak atau hanya sebagai wakil dari pezakat. Terima kasih. Kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama tentang masalah fakir dan miskin. Seorang ibu yang suaminya meninggal, anaknya tidak ada, umurnya 70 tahun, tidak bisa bekerja, tak ada income sama sekali, fakir. Seorang ibu muda suaminya meninggal, anaknya sekolah, lalu dia buruh cuci, maka dia miskin karena ada income tapi tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, standar miskin itu apa? Karena ada orang mengatakan siapa yang keperluannya tidak dicukupi oleh pendapatannya, maka dia miskin. Nanti orang kaya banyak ngaku miskin. Karena orang kaya yang bergaji 1 miliar itu ternyata kebutuhannya 2 miliar. Kalau begitu yang dijadikan pokok, maka ada tidak batasan dalam hadis? Siapa yang berpendapatan 1 dinar maka dia miskin. 1 dinar tidak ada. Carilah dalam ayat, dalam hadis tidak ada. Maka berlaku di sana urf. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, saddu zara'i, istihsan, istishab. Urf. Urf artinya kebiasaan kita.
agak-agaknya sewa rumah 500, makan pokok 500, keperluan hari-hari 500, 1.500.000, maka di bawah itu miskin, di atas itu cukup. Tapi standar Papua tidak bisa dibawa ke Pekanbaru. Makanya tidak ada disitulah letak adilnya Allah. Seandainya dipatok Allah, siapa yang berpendapatan 1 dinar maka dia miskin. Nanti orang yang di daerah terasing dia akan komplain karena 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dirupiahkan sekarang 2,5 juta. Siapa yang 2,5 juta miskin? Sementara di daerah lain yang terpencil jauh itu sudah cukup. Tapi di kota besar, makanya di sana mesti dimusyawarahkan urf namanya, tradisi. Menurut standar Jakarta berapalah itu? Maka tanyalah Majelis Ulama DKI berapa mereka patok standar untuk miskin itu. Nanti itu dijadikan pegangan oleh pengurus masjid musola untuk meminimalisir konflik. Kalau enggak nanti dia datang ke masjid, kami kok enggak dapat, kami ini kan miskin. Tinggal bapak enggak perlu ngomong, tinggal tunjukkan. Nih surat dari MUI, ente enggak miskin karena lebih dari. Kok tahu? Kami sudah data isi kantong ente di dalam. Nah, ini tentang masalah standar miskin menurut suatu daerah. Lalu kemudian yang kedua, masalah akad. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai, saya terima. Itulah yang ada dalam ayat. Wa shalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, doamu untuk mereka menenangkan hati mereka. Barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang sudah kau bayar. Itu dalil berakad dalam berzakat. Saya bayarkan zakat saya tahun ini, lalu kita doakan sebagai amil. Apa hukum berakad ini? Apakah rukun? Apakah syarat? Apakah wajib? Bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah. Makanya di Malaysia orang bayar zakat tidak langsung, bayar zakat pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad. Mana pernah orang aku bayar zakatku lalu mesin tunjau, aku terima, aku terima, aku terima. Nah, ini, tapi niatnya tetap ada. Niat itu rukun. Kalau tidak ada niat tak diterima. Aku berniat bayar zakat. Maka kalau dia lafazkan, baik, saya bayarkan zakat saya tahun ini. Barakallahu laka fima a'taika ila akhirih, maka baik. Tapi andai tidak, maka tetap sah. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau afdal tak afdal, afdal pakai akad. Yang ketiga, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa fisabilillah hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli baju besi, beli tank, beli rudal skat, boleh. Adapun untuk yang lain tidak boleh. Sepakat 4 mazhab. Lalu kenapa sekarang ada Basnas yang memberi itu untuk beasiswa ke Mesir, untuk imam masjid? Itu dari mana? Itu ijtihad Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, namanya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan-jalan mengagungkan agama Allah maka layak disebut fisabilillah. Guru mengaji fisabilillah, karena kalau dia nggak ngajar, anak-anak jahil nggak paham Quran. Imam fisabilillah, karena imam kalau nggak ada maka sholat dipending. Andai ada masjid, ada kampung, dari kampung ke masjid ada sungai, longsor tanah, maka membangun jembatan itu pun boleh diambil dari fisabilillah. Itu menurut pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, tidak ada fisabilillah selain perang, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini yang disebut Ustadz Somad kemarin, dia berpegang pada 4 saja.
Sedangkan kalau ada yang mengatakan mana jalan-jalan mengagungkan agama Allah, boleh pakai dari fisabilillah. Dia ambil dari pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib yang dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Pertanyaan yang keempat, apakah amil zakat yang di musola Al-Amin itu memang amil atau wakil amil? Amil diangkat oleh Nabi langsung, ditugaskan untuk mengutip zakat. Khudh, ambil. Ayatnya untuk Nabi Muhammad, khudh, ambil zakat. Maka Nabi mengangkat amil, namanya Muaz bin Jabal. Muaz, ente saya angkat jadi amil, pergi ke Yaman, ambil zakat sana. Nah sekarang bapak duduk di sini, yang amil di sini mana? Saya amil. Yang ngangkat bapak siapa? Iya juga ya, siapa yang ngangkat saya? Mestinya ada khalifah mengangkat amil. Saya angkat kamu sebagai amil. Khalifah kita di negara ini siapa? Presiden. Makanya dibentuklah di provinsi itu ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Lalu kemudian Basnas tidak bisa mengurus karena terlalu banyak. Satu provinsi Basnas cuma 5 orang digaji, dan PNS nggak boleh. Saya dulu anggota Basnas 5 tahun, untuk periode kedua nggak boleh karena saya PNS. Yang boleh hanya non PNS. Lalu kemudian Basnas ini mempunyai wakil-wakilnya. Jadi ini adalah wakil dari Badan Amil Zakat. Maka dialah yang membagi itu. Yang sekarang istilahnya namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Mestinya kalau mau tertib zakat ini satu pintu. Baitullah tempat sholat, Baitul Mal tempat tujuh. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Semua harta kumpul satu pintu. Ada datanya. Berapa fakir DKI, berapa miskin DKI, berapa yang dulu mantan fakir sekarang naik jadi miskin, berapa mantan miskin jadi orang kaya, dan berapa pula orang kaya yang jatuh miskin. Sehingga tidak terjadi Islam agama memanjakan orang. Apa itu agama Islam? Rebut-rebutan 2000 injak-injak. Itu kan gara-gara tak pakai amil. Coba kalau profesional seperti Malaysia. Ustadz muji-muji Malaysia. Saya bukan muji, saya cerita data. Saya kuliah di Mesir, anak Malaysia dapat uang dari Badan Amil Zakat kerajaannya 6.000 ringgit, 18 juta setahun. Bayangkan, ada rumah dibangun, kerajaan Kedah, kerajaan Selangor, kerajaan Perak. Dari mana? Zakat. Oleh sebab itu zakat kita potensinya luar biasa. Riau perolehan zakatnya satu kabupaten 10 miliar tahun 2016. Kabupaten Siak namanya. Itu mendapat zakat 10 miliar kabupaten. Dan itulah yang paling tinggi. Waktu saya ke Aceh ceramah, saya ceramah, kami dari Riau, zakat kami 10 miliar. Selesai acara pengajian, Bas Aceh Barat ngomong, Ustadz Somad, kami di sini 15 miliar. Saya itu tunduk. Rupanya Aceh Barat lebih besar. Aceh Barat, ibu kotanya Maulabo, 5 jam dari Banda Aceh, naik mobil melewati pantai Loknga. Di situ zakatnya luar biasa, 15 M satu tahun. Ini potensi zakat luar biasa. Itulah pentingnya pemimpin itu mesti muslim, biar supaya dia perhatian pada zakat. Ustadz kampanye ya? Enggak, pemimpin kan udah terpilih. Terima kasih. Satu sen, foto. Satu lagi. Satu sen, maju. Maju, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tadi tentang masa ini tentang puasa. Ibu yang anak-anak itu ya. Tanyakan badal itu, badal ada nggak badal puasa kodok untuk puasa Ramadan? Badal kodok untuk puasa itu, badal kodok puasa. Badal puasa. Yang ada qadha saja. Siapa yang tak puasa maka dia qadha puasanya.
Kalau dia tidak bisa qada, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, harinya tertentu 29 sampai 30. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, namanya qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tidak mampu karena sakit gak sembuh-sembuh atau karena sudah tua renta, fidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah. Adapun ada badal terhadap qada, maka badal terhadap qada, seorang anak menggantikan qada orang tuanya, itu dari hadis. Kata Imam Son'ani, nama kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, orang tuanya punya puasa, soma'an huwaliyuhu, si anak ini badal terhadap qada orang tuanya. Badal mengganti qada, mengganti terhadap pengganti. Nah, begitu terjemah. Wallahu a'lam. 4 mazhab sepakat. Dengan syarat meninggal dulu. Bapak-bapak meninggal. Kalau masih hidup nggak bisa. Ustaz, emak saya umurnya 80, boleh saya badalkan qadanya? Nggak boleh. Setelah dia meninggal baru kita ganti. Setelah buka catatan lemarinya semua dapat, aku tinggal puasa 20 hari. Telepon kakak, bang, kak, besok datang ya, ini ada yang mau kita bagi-bagi nih. Mantap nih. Berapa jatah saya? 5 gram apa 5 kapling? Rupanya 5 hari. Badal qada, menggantikan ganti orang tua karena dia sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah pengertian dari bertabaruk dengan peninggalan orang-orang soleh dan bagaimana hukumnya? Tabaruk diambil dari kata barokah. Barokah artinya lebih dari semestinya. Menurut insinyur, bangunan ini tahannya 100 tahun, tapi karena dijaga, dirawat, akhirnya bertahan jadi 110. Maka yang 10 tahun itu namanya barokah. Kita punya gaji 3 juta, menurut perhitungan cuman sampai tanggal 28 cuman kuatnya, tapi ternyata bisa lebih sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Maka kemampuannya itu disebut dengan barokah. Bapak menurut dokter, ini sudah nggak bisa nih Pak, 2 Jumat lagi gol nih, tapi ternyata nggak mati-mati sampai sekarang. Maka itu barokah. Makanya disebut, sampean Arab lu ngonang di ngalap barokah, nyari berkah. Bagaimana hukumnya ngalap barokah dengan benda yang ditinggalkan oleh Nabi dan orang soleh? Contohnya ketika sahabat kehilangan, Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Ada ngeliat peci saya enggak? Ada ngeliat peci saya? Kata sahabat, peci seperti itu banyak jual, ngapain ente ribet repot nyari peci? Kata Khalid bin Walid, bukan pecinya, tapi di situ ada rambut Nabi. Ada rambut Nabi saya simpan, setiap perang saya pakai terus. Barokah, rambut Nabi. Gimana kalau rambut Ustaz? Rambut Nabi oke, tapi kalau rambut Ustaz, itu jadi di situ letak persimpangannya. Saya masalah rambut. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, buka nama kitabnya Mafahim Yajib Antusohah. Mafahim, pemahaman Yajib Antusohah, yang mesti disohihkan, mesti diperbaiki, tentang orang yang ngusap-ngusap. Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal buka dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki membolehkan orang yang mengusap mimbar bekas tapak kaki Nabi, ngalap barokah. Untuk Nabi oke, tapi untuk ulama, maka ulama sendiri ikhtilaf.
Kenapa begitu? Karena Nabi itu ada nasnya, ada sorih jelasnya, sedangkan ini pakai kias analogi. Lalu kemudian tentang ngalap barokah dengan bekas air minum, Nabi ya ada. Lalu yang mengatakan ulama juga, dia pakai hadis al ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian ketika sahabat datang bawa anaknya kecil, tolonglah tahnik ya Rasulullah. Tahnik, Nabi kunyah korma. Lalu air perasan kurma dimasukkan ke mulut si anak. Lalu orang sekarang bawa itu ke ulama. Kamu kenapa? Dulu kan Nabi. Nabi kan pewarisnya ada ulama. Sama mulut Nabi dengan mulut ulama, kata dia. Iya, tapi mulut ini ada nikotinnya. Kata yang nggak setuju. Tapi kata yang setuju, kamu melihatnya zohir nikotin, tapi bagi kami yang ahli ma'rifah sudah berubah jadi zam-zam. Jadi pahamilah yang saya jelaskan itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, 5 menit lagi sesuai dengan jadwal. Pertanyaan terakhir Pak Ustaz. Nah, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia ini. Bulan suci ini membawa banyak berkah, tapi juga memunculkan banyak pertanyaan seputar ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya, atau tata cara bagaimana kita berpuasa agar ibadah puasa kita bermaksimal. Nah, Ustaz Abdul Somad, seorang ulama dan penceramah terkenal yang sering kita dengar namanya di Indonesia ini, seringkali menjadi sumber rujukan bagi umat Islam yang ingin memahami lebih dalam tentang ajaran agama Islam, terutamanya di bulan Ramadan, bulan suci ini. Dalam berbagai kesempatan, Ustaz Abdul Somad menyampaikan jawaban-jawaban mendalam dan praktis mengenai berbagai masalah yang sering dihadapi oleh umat Islam selama bulan puasa ini. Salah satu topik yang sering ditanyakan adalah terkait dengan niat puasa. Umat Islam seringkali bingung apakah niat puasa diucapkan secara lisan atau cukup dalam hati saja. Menanggapi pertanyaan ini, Ustaz Somad menjelaskan bahwa niat puasa itu tidak harus diucapkan secara lisan, melainkan dengan cukup dengan hati dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Niatnya sebagaimana yang sudah kita pahami, nawaitu shoma qadin an ataifatis syahr ramadhani hati sanati fadlillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di bulan Ramadan ini, wajibkan Allah Ta'ala. Selain itu, Ustaz Somad juga sering menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang muncul selama berpuasa. Salah satunya bagaimana ketika seorang istri melahirkan atau menyusui anaknya, apakah ia tetap wajib berpuasa, apakah ia kena fidyah, apakah dia wajib berqadha. Bagaimana dengan orang yang bepergiannya tentang silaturahmi, misalnya bepergian yang diperbolehkan oleh agama, atau bepergian yang diperbolehkan oleh syariat, atau bepergian yang tidak diperbolehkan seperti bermaksiat kepada Allah, maka apakah tetap dia masuk dalam kategori safar atau tidak, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya hal itu dijawab oleh Ustaz Abdul Somad. Nah, pada akhirnya jawab Ustaz Abdul Somad di bulan Ramadan ini tidak hanya memberikan pencerahan mengenai hukum-hukum ibadah, tapi juga memberikan motivasi bagi umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jawaban-jawaban yang penuh hikmah dan kasih sayang dan penuh dengan solusi dan tawa. Ustaz Abdul Somad mengajak umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin, tidak hanya di bulan puasa secara fisik, tapi juga memperbanyak amalan kebaikan dan memperbaiki hati ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum berpuasa, ingat harus berpuasa karena puasa itu wajib, salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam agama Islam, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Hanya orang yang berhalangan secara syariat yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sedang haid atau menstruasi, atau yang orang bepergian atau orang sakit. Selain itu, maka diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.